Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, yaitu pasar sewa. Pasar ini memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian modern, terutama dengan semakin tingginya kebutuhan akan mobilitas dan fleksibilitas. Jadi, apa sebenarnya pasar sewa itu dan mengapa ia begitu vital? Pasar sewa adalah suatu mekanisme di mana pemilik suatu aset, baik itu properti, kendaraan, atau peralatan, menyewakan aset tersebut kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, biasanya dengan imbalan biaya sewa. Ada berbagai jenis pasar sewa, mulai dari properti seperti apartemen dan rumah, kendaraan seperti mobil dan sepeda, hingga barang-barang elektronik dan peralatan bisnis. Dalam pasar sewa, terdapat dua pihak utama yang terlibat. 1. Penyewa tenan. Orang atau perusahaan yang menyewa aset untuk keperluan pribadi atau bisnis. 2. Pemilik landlord atau leasehold. Orang atau pihak yang memiliki aset dan menyewakannya dengan harapan mendapatkan pendapatan pasif. Keuntungan pasar sewa untuk penyewa. Mengapa seseorang memilih menyewa dibanding membeli? Berikut beberapa alasannya. Fleksibilitas. Dengan menyewa, penyewa tidak harus terikat pada satu tempat atau aset dalam jangka panjang. Ini sangat berguna bagi orang yang memiliki gaya hidup dinamis atau belum ingin berkomitmen membeli. Biaya awal yang rendah. Menyewa memungkinkan seseorang untuk menghindari biaya besar di muka. Contohnya, menyewa apartemen jauh lebih terjangkau daripada membeli rumah. Akses ke aset mahal. Pasar sewa memberikan akses ke barang-barang mahal tanpa harus membeli, seperti menyewa kendaraan mewah atau alat berat dalam bisnis. Keuntungan pasar sewa untuk pemilik. Di sisi lain, mengapa pemilik tertarik menyewakan aset mereka? Pendapatan pasif. Menyewakan aset adalah salah satu cara bagi pemilik untuk mendapatkan pendapatan pasif. Properti atau barang yang dimiliki dapat menghasilkan arus kas yang stabil. Pengelolaan risiko. Ketimbang menjual aset yang mungkin nilainya masih bisa meningkat, pemilik bisa mempertahankan aset tersebut dan mendapatkan keuntungan jangka panjang dari peningkatan harga. Contoh pasar sewa yang berkembang pesat. Beberapa contoh pasar sewa yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir antara lain. Pasar properti. Dalam sektor ini, sewa properti hunian dan komersial terus meningkat, terutama di kota-kota besar. Harga properti yang tinggi membuat menyewa menjadi solusi praktis bagi banyak orang. Pasar kendaraan. Jasa penyewaan kendaraan, baik untuk individu maupun bisnis, juga semakin populer. Perusahaan ride-hailing seperti Gojek dan Grab seringkali bermitra dengan jasa rental mobil untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Pasar sewa jangka pendek. Platform seperti Airbnb telah mengubah cara kita berpikir tentang sewa jangka pendek.
Properti yang sebelumnya tidak digunakan bisa disewakan untuk waktu singkat, menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemilik. Tren dan inovasi dalam pasar sewa. Pasar sewa saat ini sedang berkembang dengan bantuan teknologi. Platform digital memudahkan proses penyewaan dengan menyediakan informasi harga, ketersediaan, dan bahkan ulasan dari penyewa sebelumnya. Selain itu, terdapat tren baru dalam bentuk subscription economy, di mana konsumen bisa menyewa barang seperti pakaian, perabot, atau bahkan alat teknologi dengan model berlangganan bulanan. Ini memungkinkan konsumen mendapatkan akses terus-menerus ke barang baru tanpa harus memiliki atau mengeluarkan biaya besar di awal. Risiko dan tantangan. Namun, pasar sewa bukan tanpa tantangan. Salah satu risiko utama adalah keterbatasan kendali. Bagi penyewa, mereka mungkin tidak bisa memodifikasi atau mengubah aset yang disewa sesuai keinginan mereka. Misalnya, seseorang yang menyewa apartemen mungkin tidak bisa merenovasi tempat tinggal tersebut. Depresiasi aset. Bagi pemilik, aset yang disewakan bisa mengalami penurunan nilai atau kerusakan, terutama jika disewakan dalam jangka waktu panjang tanpa pengelolaan yang baik. Kesimpulan. Pada akhirnya, pasar sewa adalah solusi yang saling menguntungkan bagi penyewa dan pemilik. Dengan semakin banyaknya opsi di pasar ini, baik dalam bentuk properti, kendaraan, hingga barang-barang teknologi, kita dapat melihat bahwa fleksibilitas dan aksesibilitas menjadi kunci dalam ekonomi modern. Bagi penyewa, pasar ini memberikan kesempatan untuk mengakses aset mahal tanpa harus membelinya. Bagi pemilik, pasar sewa adalah peluang besar untuk mendapatkan pendapatan pasif dan memaksimalkan penggunaan aset mereka. Terima kasih telah bergabung, dan semoga penjelasan ini bermanfaat dalam memahami lebih dalam tentang pasar sewa dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari.